أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat yang saya bacakan barusan, terjemahannya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Terjemahan ayat berikutnya, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya.
dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dengan karunia Allah Ta'ala, Ramadan akan dimulai besok di sini. Allah Ta'ala memfungsikan puasa Ramadan untuk meningkatkan kerohanian kita. Ayat pertama Al-Quran yang saya tilawatkan tadi, di dalamnya difirmankan bahwa puasa diwajibkan bagi kalian supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, ketakwaan adalah di mana manusia sebisa mungkin memenuhi segenap amanat dan janji keimanannya kepada Allah Ta'ala, begitu juga segenap amanat dan janji kepada makhluk, yakni sebisa mungkin mengamalkan sampai kepada sisi yang sekecil-kecilnya. Maksudnya, memperhatikan sisi sehalus-halusnya dari segenap amanat dan janji, lalu memenuhinya dengan penuh konsisten. Ini bukanlah amalan yang mudah. Apa itu hukukullah dan hukukul ibad? Jika daftarnya dibuatkan, maka akan membuat manusia khawatir. Hak ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan hak yang tidak dapat kita penuhi. Sedemikian rupa banyaknya ihsan Allah Ta'ala atas kita. Hal itu menuntut hak dari kita untuk mensyukurinya. Hak untuk disyukuri itu tidak kita penuhi dan tidak juga dapat memenuhinya. Kebanyakan manusia terus mengambil manfaat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala tanpa disertai rasa syukur. Manusia berpikir bahwa nikmat itu merupakan haknya, padahal itu merupakan ihsan Allah Ta'ala, yang mana meskipun kondisi kita yang tidak bersyukur, namun Allah Ta'ala tetap menganugerahkannya. Janji yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, itu pun tidak kita penuhi. Hak-hak makhluk, orang tua, hak-hak tetangga, musafir, hak masyarakat pada umumnya yang tidak kita penuhi, padahal diperintahkan kepada kita untuk memenuhinya, namun kita tidak memenuhi haknya. Alhasil, kita tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Jika kita menganalisa secara mendalam, hak makhluk pun tidak kita penuhi. Saya telah membuat daftar umum yang di dalamnya terdapat hak-hak yang besar, yakni hak Tuhan dan hambanya. Lebih kurang jumlahnya menjadi 28 sampai atau 29. Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, keimanan sebenarnya dan ketakwaan menuntut supaya kita memenuhi janji yang telah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Timbulkanlah ketakwaan sampai yang sehalus-halusnya. Penuhilah juga hak amanatnya sampai ke kedalamannya. Begitu juga penuhi janji kepada makhluk
sampai sehalus-halusnya. तेरा मखलूक के हक Demikian juga amanatnya. बारीकी से अदा करो Dengan begitu, और उसकी इमानतों की भी dapat dikatakan फिक्र के साथ bahwa करो ketakwaan ada di dalam diri kita. कि तक Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan datang अल्लाह ताला dan kalian ditekankan untuk berpuasa, bertujuan supaya kelalaian dan kekurangan dalam pemenuhan hak tersebut selama 11 bulan, साल के 11 महीने penuhilah pada bulan ini dengan menaruh perhatian kepada Allah Ta'ala, हो गई हैं disertai ketulusan, इस महीने में खालिसतन sembari ताला की तरफ तवज्जो करते हुए meninggalkan segala sesuatu yang diperbolehkan demi Allah Ta'ala dan bersabar menghadapi rasa lapar dan dahaga, अल्लाह ताला की खातिर menaruh perhatian प्यास बर्दाश्त terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya, dan secara khusus memberikan perhatian pada pemenuhan hak hambanya. बंदों के हकूक की अदायगी की तरफ खास तौर पर तवज्जो देते हुए Jika kalian mengamalkan hal itu, maka itulah yang disebut takwa. और जब ये करोगे Dan inilah yang merupakan tujuan dari Ramadan dan puasa. Jika manusia berpuasa और रोजों का मकसद disertai dengan niatan और जब इंसान dan bertujuan untuk meraih hal itu, lalu melewati Ramadan dengan niatan baik, maka और रमजान में से गुजरे perubahan yang tercipta sifatnya tidaklah sementara, melainkan abadi. तब्दीली आर्ज Kemudian akan timbul perhatian abadi pada pemenuhan hak-hak Allah Ta'ala, akan timbul perhatian abadi pada pemenuhan hak-hak ibadah juga. इबादतों Kesibukan dunia dan hal-hal yang lagau tidak akan menguasainya, दुनिया की मसरूफियात dan akan timbul perhatian secara umum untuk pemenuhan hak-hak manusia. और इंसानों के हकूक अदा करने की Tidak akan merampas hak sesama demi keuntungan pribadi. अपने जाती वफादार Jika kita tidak masuk ke dalam bulan puasa ini dengan niat dan iradah seperti itu, इस नियत से maka masuknya kita ke dalam bulan puasa tidak ada manfaatnya. दाखिल नहीं हो रहे तो हम Pada satu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa सल्लल्लाहु yang berpuasa dengan mengharapkan karunia-Nya, आया कि जो बंदा maka Allah Ta'ala में akan menciptakan jarak हुए antara wajah dan api तो अल्लाह ताला sejauh 70 kharif, yakni musim gugur, के दरमियान yakni jarak antara satu musim, फासला पैदा कर दे musim gugur atau musim dingin, यानी जो फासला sampai musim dingin berikutnya, मौसम के दरमियान menciptakan jarak खुदा या 70 kharif, और अगला सरमा का मौसम है जो जिसका इतना फासला है yakni वो 70 satu kharif sampai kharif berikutnya berjarak 1 tahun lamanya. ये एक खरीफ और दूसरा Alhasil, keberkatan puasa dapat menciptakan jarak yang lamanya sama dengan 70 tahun. तो इतना फासला पैदा कर देता है Ketakwaan inilah yang ditimbulkan oleh puasa. तो ये हैं रोजे की बरकत यानी Dan inilah keberkatan ये puasa. है वो Puasa tidak menimbulkan ketakwaan untuk 30 hari saja, melainkan memberikan pengaruhnya sampai 70 tahun. नहीं करता Dengan perhitungan tersebut, jika kita perhatikan, 70 साल तक setelah diwajibkan berpuasa, yakni ketika puasa diwajibkan bagi seorang muslim yang sudah balik, होने के बाद yang mendapat keberkatan hakiki dengan berpuasa dan melakukannya dengan memahami ruhnya, maka orang itu से हकीकी akan terus meraih limpahan keberkatannya seumur hidupnya, रोजे रखने वाला है yakni keberkatan तमाम उम्र के ditetapkan. लिए तमाम उम्र के लिए ही इन बरकत से Ia akan terus mencari jalan untuk meraih ketakwaan yang merupakan tujuan dari puasa. Dengan begitu, ia akan terhindar dari murka ilahi dan akan menjadi peraih keridaan Allah Ta'ala. और इस Jika kita नाराजगी से bayangkan और उसकी terlahir orang-orang yang berpuasa seperti itu dalam lingkungan kita, maka betapa indahnya lingkungan yang akan tercipta, ऐसे रोजेदार di mana di dalamnya माशरे में पैदा hak-hak Allah Ta'ala terpenuhi,
Begitu juga dengan hak-hak hambanya. Inilah lingkungan indah yang mana setiap mukmin berkeinginan untuk menciptakannya. Bahkan setiap manusia berupaya untuk menegakkan lingkungan tersebut sejauh berurusan dengan hak-haknya sendiri. Namun, seperti yang saya katakan, pada umumnya berkaitan dengan hak-hak manusia menyukai untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk hak orang lain tidak terfikir olehnya. Namun Islam mengajarkan bahwa kalian pun harus menciptakan suasana lingkungan seperti ini bagi orang lain. Jangan hanya memperhatikan kemaslahatan dan keuntungan dan hak-hak pribadi saja. Bahkan kalian pun harus melindungi dan peduli pada hak-hak orang lain. Wabah virus yang merebak akhir-akhir ini telah membuat orang-orang terkurung di rumah berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, tengah tercipta satu sisi positif dalam jemaat. Begitu juga pada beberapa tempat, orang-orang pun merasakan hal itu. Namun secara khusus, di kalangan jemaat timbul perhatian akan hal itu. Di berbagai negara di dunia, di bawah pengaturan Khuddamul Ahmadiyah, para sukarelawan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk menyampaikan bantuan yang diperlukan dan juga obat-obatan. Mereka tengah menampilkan teladan dalam memenuhi hak yang mana tidak hanya intern kita mendapatkan manfaat karenanya, bahkan ekstern juga merasakan manfaatnya dan mereka terkesan. Pemikiran yang muncul akhir-akhir ini hendaknya terus tertanam dalam diri kita dalam rangka mengkhidmati kemanusiaan. Bukan hanya bukannya dalam keadaan darurat saja. Selain itu, apa saja faedah ruhani yang didapatkan? Orang-orang menulis surat kepada saya menyatakan bahwa disebabkan oleh keadaan ini telah timbul suasana baru dalam keluarga kami, di mana kami berkumpul bersama di rumah, melaksanakan salat berjamaah. Setelah salat diadakan daras singkat, menyimak khutbah bersama keluarga, begitu juga program-program MTA yang lainnya. Jika lockdown ini diperpanjang lagi dan meliputi seluruh Ramadan, kita pun hendaknya tetap meningkatkan upaya-upaya untuk tetap melaksanakan salat berjamaah dan daras. Ajarkanlah hal-hal mendasar kepada anak-anak, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada khutbah yang lalu, bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga anak-anak, berikanlah perhatian pada doa-doa dan secara khusus mintalah rahmat ilahi bagi diri sendiri dan juga bagi dunia. Ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari suasana yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini. Suasana yang diciptakan oleh wabah ini di rumah-rumah kita, seperti yang saya katakan, hendaknya menarik perhatian kita untuk lebih baik lagi. Bukannya seperti halnya rumah-rumah orang-orang duniawi pada umumnya, yang di dalamnya perkelahian dan kefasadan semakin meningkat, kegelisahan juga semakin bertambah. Dalam lingkungan yang baik, disebabkan oleh kebaikan yang ditekankan kepada kita untuk melakukannya, lingkungan kita seharusnya lebih baik lagi. Terkadang, kaum pria tidak menjadi bagian seutuhnya dari lingkungan tersebut, yakni suasana rohani yang tercipta dalam rumah. Terkadang para wanita memiliki keutamaan yang berbeda. Orang-orang yang seperti itu tidak memahami bahwa dalam kondisi demikian, betapa kita harus tunduk kepada Allah Ta'ala
बाज़ दफ़ा औरतें dan perlu untuk meraih keridhaannya. मुख्तलिफ रखती हैं। Inilah ऐसे saatnya लोगों को ये इदराक ही नहीं है di mana anak-anak sedapat mungkin इस कदर digiring agar lebih dekat kepada Allah Ta'ala. और उसकी रज़ा हासिल करने Saat ini, rumah-rumah para Ahmadi और यही वो वक्त है perlu untuk menaruh perhatian pada hal itu ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ताला supaya kita dapat sebanyak-banyaknya menarik kasih sayang Allah Ta'ala dan meraih akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami hakikat takwa dan mengamalkannya. ज़्यादा से ज़्यादा Hadrat Masih Maud alaihi salam खुदा ताला का telah menjelaskan perihal takwa dalam berbagai kesempatan. अल्लाह ताला Hadrat Masih Maud alaihi salam merupakan और इस प्रकार बंद होने की Hisn Hasin, yakni benteng atau tempat berlindung yang kokoh. वजाहत Beliau अंदाज में telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, lalu mengajarkannya kepada kita ajaran Islam yang hakiki dan menekankan kepada kita dengan penuh rintihan जाए पनाह untuk masuk ke dalam tempat berlindung जिन्होंने हमें setelah terlebih dahulu memperlihatkan jalan Rasul yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala. हम पर वादे करके Untuk itu, wajib bagi kita हमें अल्लाह ताला di mana और उसके बताए हुए रसूल kita telah masuk ke dalam jemaat beliau में दाखिल होने की disertai dengan janji untuk mengamalkan sabda beliau, बस हमारा फर्ज बनता penuhilah janji yang telah kita ikrarkan kepada beliau. जो इस बात Amalkanlah itu आपकी जमात में शामिल हुए हैं कि आपकी dengan merenungkan sabda beliau yang penuh rintihan, पर अमल करेंगे, इस अहद को पूरा करें sehingga जो किया है आपके selain kita menjadi orang yang memenuhi janjinya, kita pun akan menjadi orang-orang yang menata kehidupan dunia dan akhirat. और करके Saat ini akan saya sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan di hadapan jemaat वहाँ अपनी untuk kemajuan rohani dan ketakwaan kita. इस वक्त मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाज़ इक़्तिबासात पेश करूँगा जिनका मुख्तलिफ मजालिस में आपने जिनको मुख्तलिफ मजालिस में आपने अफराद जमात Dalam menjelaskan berkenaan dengan apa itu takwa तकवा में तरक्की के लिए dan bagaimana cara untuk meraihnya, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, hal yang penting adalah pertama-tama मजलिस में hendaknya difahami इस बात को apa itu takwa dan bagaimana ketakwaan dapat diraih. कि Ketakwaan diraih और क्यों कर हासिल dengan menghindari keburukan sampai yang sekecil-kecilnya. फरमाते हैं Caranya adalah जरूरी अमर ये है manusia melakukan upaya पहले ये समझ ले sehingga tidak sampai pada penghujung dosa. और क्यों कर हासिल हो सकता है Dan janganlah upaya semata dianggap cukup, कि बारी melainkan panjatkanlah doa से बचे yang menjadi haknya, रसूल का ये तरीक है yakni ketika duduk, इंसान sujud, ऐसी ruku, तदबीर करे berdiri, कि गुनाह के किनारे dan dalam tahajud juga dengan merintih. Alhasil, dalam berbagai kondisi dan waktu, बल्कि ऐसी sibukkanlah dengan pikiran उसका हक है tersebut dan doa, yakni semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dari dosa-dosa dan kekotoran maksiat. क़याम में Tidak ada nikmat yang lebih dari itu, yakni di mana manusia terjaga dan maksum dari dosa और हर dan maksiat इसी फिक्र व दुआ में dan dinyatakan कि अल्लाह ताला benar dan sadik dalam pandangan Allah Ta'ala. निजात बख्शे Namun nikmat ini tidaklah dapat diraih dengan hanya upaya semata कि इंसान atau doa semata, गुनाह और मासियत से महफूज और मासूम हो जाए melainkan dapat diraih dengan penyatuan sempurna antara dua hal tersebut, yakni upaya dan doa. आया लेकिन ये नेमत Sebelum kalian menyampaikan keduanya sampai pada puncaknya, hal tersebut tidak akan dapat diraih. Barang siapa yang hanya mengandalkan doa dan tidak berupaya,
berarti orang tersebut berdosa dan menguji Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang hanya berupaya semata dan tidak berdoa, berarti dia bersikap takabur. Dia menzahirkan bahwa ia istighna atau tidak memerlukan bantuan dan ingin meraih kebaikan dengan gagasannya, upayanya, dan kekuatan tangannya. Kebaikan tidak dapat diraih dengan kekuatan tangan. Namun amalan demikian bukanlah menggambarkan seorang mukmin sejati dan muslim sejati, karena mereka mengandalkan keduanya, yakni upaya dan doa. Ia melakukan upaya penuh. Ia penuhi sarana-sarana zahir, lalu menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Inilah ajaran yang diberikan oleh Al-Quran pada surat pertama, sebagaimana difirmankan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang tidak menggunakan potensinya, ia tidak hanya bersikap tidak hormat pada potensinya, bahkan melakukan dosa juga. Kemudian penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Apapun potensi yang Allah berikan kepada manusia, ia gunakan sepenuhnya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Ia memohon kepada Allah Ta'ala, seberapa besar taufik yang engkau berikan padaku, aku telah menggunakannya sampai batas tertentu. Ini merupakan makna dari Iyyaka na'budu. Lalu memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan Iyyaka nasta'in, yakni untuk tahapan selebihnya aku memohon bantuan engkau. Namun kita hendaknya selalu ingat bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui kondisi hati kita dan setiap amalan kita. Untuk itu, sampaikanlah usaha kita sampai pada puncaknya sebatas taufik yang dimiliki. Upayakanlah sesuai itu, selanjutnya manusia dapat memohon bantuannya. Dalam hal ini pun, perlu bagi kita untuk meneliti jiwa kita. Lihatlah, apakah kita menempuh ketakwaan ataukah tidak. Beliau alaihissalam bersabda, tidak diragukan lagi bahwa terkadang manusia mengambil faedah dari upaya, namun hanya yakin sepenuhnya pada upaya, merupakan kebodohan yang sangat. Sebelum upaya disertai dengan doa, tidak ada artinya. Begitu juga sebaliknya. Akses jendela yang darinya dapat muncul maksiat, pertama-tama adalah perlu untuk terlebih dulu menutup jendela tersebut. Kemudian lubang atau tempat yang darinya dosa dapat muncul, yakni sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya dosa, yakni dosa atas ketidaktaatan, menjauh dari agama. Pertama-tama adalah perlu untuk menghilangkan faktor tersebut. Bersabda, tutuplah jendela tersebut, lalu teruslah berdoa untuk jiwa yang tarik-menarik. Untuk itulah dikatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dalam ayat tersebut, begitu rupa ditekankan untuk melakukan upaya. Dalam upaya pun, janganlah lepaskan Tuhan. Di sisi lain difirmankan, Ud'uni astajib lakum. Jika manusia memohon ketakwaan sepenuhnya, maka berupayalah dan berdoa. Amalkanlah hak untuk mengamalkan keduanya. Dalam kondisi demikian, Allah Ta'ala akan mengasihinya. Namun jika hanya mengamalkan satu dan meninggalkan yang lainnya, maka akan luput. Menjelaskan lebih lanjut, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, jadi dengan cara demikian, manusia dapat teguh di atas ketakwaan, yakni dengan upaya dan doa. Taqwallah merupakan akar dari setiap amalan. Amalan apa yang membuat manusia teguh di atas ketakwaan? Yakni, seperti yang telah dikatakan sebelumnya,
dengan upaya dan disertai dengan doa. तकवा पर कायम होता है। Barang siapa yang kosong darinya, maka ia adalah fasik. तो फिर फरमाया Perhiasan amalan terlahir dari takwa. Takwalah yang menimbulkan keindahan dalam amalan. से तकवा कायम होता Dengan perantaraannya dapat diraih qurub ilahi, है। वो तरीक dan dengan perantaraannya lah जान हुआ है। dia dapat menjadi waliullah, yakni Allah Ta'ala. ऐसे तरीक से तकवा और कायम होता Sebagaimana berfirman, Inna awliya'ahu है। जड़ है illal muttaqun. ली है वो फासिक है। तकवा से जीनत अमाल पैदा होती In awliya'uhu illal muttaqun. है जो अमाल की खूबसूरती पैदा करता है और उसके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और इसी के जरिए वो अल्लाह ताला का वली बन जाता है। चुनांचे फरमाया Dalam menjelaskan hal tersebut, beliau bersabda lebih lanjut, इन औलियाहुम bersabda, bagian kewalian terletak pada ketakwaan. Jika kalian takut kepada Allah Ta'ala, lalu meraihnya, maka kalian akan sampai pada kesempurnaan. Jika ingin menjadi waliullah, किसी की dapat diraih dengan ketakwaan. इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून Jika rasa takut kepada Allah Ta'ala ada dalam hati, maka manusia dapat sampai pada kesempurnaan. वही पर है Hadrat Aqdas Masih Maud Islam bersabda, और लर्जा होकर ketika sudah seutuhnya tidak tersisa tahapan ketakwaan, maka selanjutnya manusia memasuki golongan waliullah. Pada hakikatnya, pada derajatnya yang sempurna, ketakwaan merupakan suatu maut. Karena ketika manusia menentang segenap sisi jiwa, maka jiwa akan mati. Karena itulah dikatakan bahwa mutu qabla anta mutu. कामिल तौर पर Bersabda, तकवा jika बाकी न रहे तो फिर jiwa menyukai kelezatan zahir, अपने कामिल ia sama sekali tidak mengetahui kelezatan yang tersembunyi, नफ्स yakni kelezatan Allah Ta'ala, kelezatan rohani नफ्स मर जाए tersembunyi. इसलिए कहा Manusia tidak mengenalnya. कबला Ia mengenal gemerlap duniawi, dan itu jugalah yang dua. फरमाया कि नफ्स ज़ाहिरी लज़्ज़ात का दिलदादा होता है Untuk membuat jiwa mengenalnya, adalah penting supaya pertama-tama tercipta maut terhadap kelezatan zahir. वो तो छुपी हुई लज़्ज़ात हैं उनको तो जानता ही नहीं ज़ाहिरी दुनिया की चकाचौंध है उन्हीं को इंसान जानता है और नफ्स उन्हीं को चाहता है Dan selanjutnya akan mengenali kelezatan yang tersembunyi. नफ्स को खबरदार करने के लिए फरमाया कि इसे खबरदार करने के लिए ज़रूरी है कि अव्वल ज़ाहिरी लज़्ज़ात पर एक मौत वारिद Saat itu akan mulai timbul kelezatan ilahi yang merupakan contoh dari kehidupan surgawi. और फिर नफ्स को पिन्हाने Beliau menasihatkan kepada jemaat, ज़ाहिरी लज़्ज़ात जो हैं उन पर मौत bersabda, dalam hal ini, नफ्स को पिन्हाने लज़्ज़ात का इल्म होगा फरमाया कि इस dalam hal ini, लज़्ज़ात beliau alaihissalam tidaklah sedang का नमूना है शुरू होंगी menasihatkan orang yang sudah sampai pada para waliullah होना शुरू होगा atau yang sudah sampai pada tingkatan tinggi, लज़्ज़ात का नमूना melainkan pada anggota jemaat secara umum. Dan janganlah beranggapan bahwa untuk sampai pada makom tersebut menuntut satu makom yang khas yang tidak dapat ditempuh oleh setiap jiwa. Tidak. Dalam hal ini, beliau memberikan nasihat umum kepada jemaat. Beliau bersabda, jemaat kita hendaknya menciptakan maut pada jiwa. Dan untuk meraih ketakwaan, pertama-tama berlatihlah sebagaimana seorang anak yang tengah belajar menulis. Mula-mula tulisannya miring-miring, namun pada akhirnya, setelah terus berlatih, anak tersebut tulisannya mulai jelas dan lurus. Begitu pula, mereka pun perlu berlatih. Ketika Allah Ta'ala melihat kegigihannya, Allah Ta'ala sendiri akan mengasihinya. Dan ini telah dijelaskan sebelum ini. जैसे बच्चे खुशखती सीखते हैं Pada kalimat walladzina jahadu fina, लेकिन आखिरकार मशक करते करते maksud dari mujahadah adalah latihan. इसी तरह Jika manusia berupaya lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan akan mengasihinya खुद उन पर रहम dan memberikan buah padanya. Yang dimaksud mujahadah di sini adalah latihan.
Sebagaimana seorang anak terus berlatih, di satu sisi manusia berdoa dan disertai dengan upaya yang kamil, maka pada akhirnya karunia Tuhan akan datang padanya. Gejolak hawa nafsu menjadi tenggelam dan dingin, kemudian kondisinya layaknya api yang disiram air. Banyak sekali manusia yang terdampar dalam nafsu ammarah. Selanjutnya, beliau alaihissalam bersabda, dalam rangka islah bagi intern jemaat, saya perhatikan kadang terjadi perselisihan di kalangan intern jemaat, berseteru satu sama lain, terjadi kerenggangan, bahkan perselisihan sepele pun kadang menyebabkan saling menyerang kehormatan satu sama lain dan menyerang saudaranya. Perbuatan seperti ini sangat tidak sesuai. Seharusnya tidak terjadi. Bahkan wajar-wajar saja jika salah seorang di antara mereka mengakui kesalahannya. Beliau bersabda, disebabkan oleh hal sepele saja, ada sebagian orang yang saling menghina satu sama lain. Terus berhenti untuk menyerangnya. Wajib bagi kita untuk meninggalkan perbuatan demikian. Allah Ta'ala memiliki nama Sattar, lantas kenapa orang ini tidak mengasihi saudaranya, tidak memaafkan dan menutupi kesalahannya? Hendaknya ia menutupi kelemahan saudaranya, tidak menyerang harga diri dan kehormatannya. Bersabda, masih banyak orang dalam jemaat ini yang disebabkan oleh perkara sepele saja, menganggapnya sebagai sesuatu yang menyinggung perasaannya. Ia langsung emosi, padahal sangat perlu baginya untuk menghilangkan segenap gejolak emosi yang seperti itu, supaya tercipta kelembutan dan belas kasihan dalam tabiat kita. Nampak kepada kita, ketika timbul percekcokan disebabkan oleh perkara sepele, lalu satu sama lain saling berpikir untuk menumbangkan lawannya, yakni bagaimanapun aku harus membuat dia direndahkan, bagaimanapun aku harus menang. Dalam keadaan demikian, kita harus terhindar dari gejolak nafsu. Bahkan demi untuk menghilangkan kefasadan, kita secara sengaja harus memilih kehinaan bagi diri sendiri. Jangan sekali-kali berusaha untuk merendahkan satu sama lain dalam pertarungan tersebut. Beliau bersabda, merupakan akar ketakaburan dan penyakit di mana kesalahan orang lain disimpan erat lalu dibeberkan. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa pikiran untuk mengalahkan saudara sendiri merupakan akar dari ketakaburan dan merupakan penyakit berat, yakni mendorong untuk membeberkan aib saudaranya. Perbuatan demikian dapat merusak jiwa. Tinggalkanlah itu. Alhasil, semua perkara ini termasuk dalam ketakwaan. Barang siapa yang menempuh jalan takwa dalam urusan intern maupun ekstern, akan dimasukkan ke dalam golongan malaikat. Alhasil, semua perkara ini termasuk dalam ketakwaan. Barang siapa yang menempuh jalan takwa dalam urusan intern maupun ekstern, akan dimasukkan ke dalam golongan malaikat. Karena di dalam dirinya tidak tersisa lagi pembangkangan. Raihlah ketakwaan, karena keberkatan Allah Ta'ala muncul setelah adanya ketakwaan. Seorang muttaqi akan dihindarkan dari berbagai bala dunia. Allah Ta'ala akan menutupi kelemahannya. Sebelum cara-cara ini ditempuh, tidak akan meraih manfaat. Orang yang seperti itu tidak akan dapat meraih faidah dari baiat padaku. Beliau bersabda, ikrar baiat secara lisan saja tidak ada artinya. Allah Ta'ala mengharapkan tazkiyah nafs, yakni pensucian jiwa. Bagaimana mungkin akan mendapatkan faedah jika masih terdapat kezaliman di dalam diri? Jika dalam diri kita masih terdapat gejolak emosi, takabur, berbangga diri, ria, mudah marah, seperti yang jumpai dalam diri orang lain, lantas apa bedanya?
बैत का ज़ुबानी इकरार कुछ शय नहीं है। Menjelaskan lebih lanjut, beliau bersabda, untuk itu ciptakanlah perubahan dalam jiwa, raihlah teladan luhur akhlak. फायदा तो कोई नहीं होगा। Jika dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat satu orang yang baik seperti itu, तो अंदर ही maka orang lain akan terpengaruh dengan orang baik tersebut, layaknya karomah. Jika ada orang baik, berfitrat baik, memberikan manfaat bagi orang lain, dapat mengontrol emosinya, तो फिर bersikap rendah hati, maka orang lain akan terpengaruh olehnya seperti karomah. फायदा बयान हुई है। Ini pun merupakan satu sarana tabligh. Seorang saleh yang menempuh kebaikan dengan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, dalam diri orang seperti itu terdapat ru'ub Rabbani dan akan membekas ke dalam hati bahwa orang ini adalah orang yang saleh, yakni bagaimanapun permusuhan orang lain terhadapnya, secara perlahan-lahan dengan sendirinya, orang-orang yang memusuhinya itu akan mengikutinya, dan alih-alih membenci, mereka akan mulai memuliakannya. Bersabda, sama sekali benar bahwa orang yang datang dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan bagian padanya dari kemuliaannya. Dan ini merupakan orang-orang yang beruntung. Ingatlah bahwa menyakiti saudara untuk hal-hal yang sepele tidaklah benar. Hadrat Rasulullah SAW merupakan kumpulan segenap akhlak mulia. Dan saat ini, Allah Ta'ala telah menegakkan akhlak beliau sebagai teladan terakhir atau sempurna. Jika saat ini masih terdapat sifat hewani, sangatlah disesalkan dan sangat tidak beruntung. Jadi, janganlah membuka aib orang lain, karena terkadang sebagian orang melontarkan tuduhan kepada orang lain, padahal dirinya sendiri yang terperangkap di dalamnya. Jika ternyata aib tersebut tidak dijumpai dalam diri orang yang dituduh itu, namun kalian menuduhnya, maka kamu sendiri akan terperangkap di dalamnya. Namun jika aib tersebut pada kenyataannya terdapat dalam diri orang yang kamu tuduh itu, maka urusannya dengan Allah Ta'ala. Dan tidak perlu bagimu untuk membuka aibnya. Jika benar adanya, biarlah urusannya dengan Allah Ta'ala. Namun jika tidak benar, maka tuduhan itu dapat berbalik pada dirimu sendiri. Bersabda, banyak sekali kebiasaan manusia yang melontarkan tuduhan kotor kepada saudaranya. Maka jauhilah perbuatan itu. Berikanlah manfaat pada umat manusia, bersimpatilah kepada saudara sendiri, perlakukanlah tetangga dengan baik, perlakukanlah istri dengan baik, terutama jauhilah syirik, karena ini merupakan pondasi awal untuk menapaki ketakwaan. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, arti dari takwa adalah menghindarkan diri dari jalan halus keburukan. Namun ingatlah, kebaikan tidak hanya sampai sebatas seseorang mengatakan bahwa saya ini orang baik karena saya tidak mengambil harta orang lain, tidak merampok, tidak mencuri, tidak melayangkan pandangan, tidak senonoh, dan tidak berzina. Kebaikan semacam ini dalam pandangan seorang yang bijaksana layak untuk ditertawakan. Karena jika seseorang melakukan keburukan-keburukan tadi, yakni mencuri, merampok, atau berzina, maka ia akan mendapatkan hukuman. Jadi, ini bukanlah suatu kebaikan yang patut dihargai dalam pandangan seorang yang bijak, melainkan kebaikan yang hakiki dan sejati adalah mengkhidmati manusia dan memperlihatkan ketulusan hati dan kesetiaan yang sempurna di jalan Allah Ta'ala dan siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun di jalannya. Oleh karena itu, difirmankan, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yakni Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang menghindarkan diri dari keburukan-keburukan dan seiring dengan itu juga melakukan kebaikan-kebaikan. Ingatlah dengan baik, hanya semata-mata menghindari keburukan bukanlah suatu hal yang istimewa selama tidak disertai dengan berbuat kebaikan. Kemudian bersabda, pahamilah sebaik-baiknya bahwa akar dari segala kesucian dan kebaikan adalah iman kepada Allah Ta'ala. Semakin lemah keimanan terhadap Allah, semakin didapati kelemahan dan kemalasan dalam amalan saleh. Namun ketika iman itu kuat, keimanan kepada Allah Ta'ala itu kokoh, maka amalan-amalan pun akan baik juga.
Ketika keimanan kuat dan yakin dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, maka dalam amalan-amalan manusia sedemikian rupa akan timbul perubahan dalam corak yang luar biasa. Jika timbul keyakinan yang sempurna terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, maka akan timbul suatu perubahan yang luar biasa dalam amalan-amalan manusia. Orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala tidak mungkin mampu berbuat dosa, karena keimanan ini akan memotong kekuatan-kekuatan nafsunya dan organ-organ dosa. Beliau bersabda, perhatikanlah, jika seseorang dicungkil matanya, maka bagaimana mungkin ia bisa melayangkan pandangan tidak senonoh dengan mata-matanya, dan bagaimana ia melakukan dosa dengan matanya. Dan demikian pula jika tangan dipotong, maka kemudian dosa yang berkaitan dengan organ tubuh itu bagaimana mungkin bisa dilakukan. Demikian pula, beliau bersabda, persis seperti itulah ketika seorang manusia berada dalam kondisi nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnah akan membutakannya, dan pada matanya tidak ada lagi tersisa kekuatan untuk berbuat dosa. Ia melihat, namun tidak melihat, yakni memang ia melihat, namun tidak melihat dengan pandangan yang tidak senonoh, karena pandangan yang berdosa dari mata telah direnggut. Ia memiliki telinga, namun tuli. Ia mendengar, namun tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang salah, dan ia tidak bisa mendengar perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Demikianlah, semua potensi-potensi nafsu dan syahwat, serta organ-organ batinnya dipotong. Seluruh potensi-potensi yang bisa mendatangkan dosa telah mengalami suatu maut, dan ia betul-betul menjadi seperti mayat. Ia hanya mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Selain dari itu, selangkah pun ia tidak bisa melangkah. Ini adalah kondisi ketika terdapat keimanan yang sejati kepada Allah Ta'ala, dan sebagai hasilnya, ia diberikan ketentraman yang sempurna. Beliau bersabda, ini adalah makom atau kedudukan yang hendaknya menjadi tujuan sebenarnya dari manusia. Kemudian, mengenai tujuan sebenarnya dari manusia tersebut, beliau alaihissalam bersabda, ditujukan kepada jemaat beliau, jemaat kita memerlukan hal ini, dan untuk meraih ketentraman yang sempurna, diperlukan keimanan yang sempurna. Alhasil, kewajiban pertama dari jemaat kita adalah, raihlah keimanan yang sejati kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, seseorang tidak akan menjadi suci selama Allah Ta'ala tidak mensucikannya. Ketika ruhnya tersungkur dengan penuh kehinaan dan kerendahan di hadapan singgasana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya dan ia menjadi tulus kepadanya. Dan pada saat itu, ia akan mampu memahami agama Hadrat Rasulullah SAW. Sedangkan yang lainnya, yang orang biasa sebut sebagai ibadah, sebagai agama, ibadah, dan lain sebagainya, yang mereka biasa kerjakan, itu hanyalah sebuah formalitas dan khayalan yang mereka dengar, lalu laksanakan sebagai taklid terhadap bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka. Melakukan demikian, maka mereka pun melakukannya juga. Tidak ada hakikat dan kerohanian di dalamnya. Alhasil, inilah standar ketakwaan dan inilah standar untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan agama yang ke arahnya Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menarik perhatian kita. Dan kita harus berusaha untuk meraihnya. Dan seiring dengan amalan-amalan kita, hendaknya kita bersujud dengan penuh kerendahan hati di hadapannya, guna memohon pertolongannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk meraih standar-standar tersebut dan memenuhi harapan-harapan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Inilah ketakwaan yang kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rincian dari puasa. Ketakwaan inilah yang memberikan kepada kita taufik untuk menggunakan keringanan-keringanan dalam puasa dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala telah menyerahkan ini pada kondisi kita masing-masing dengan syarat melaksanakannya dengan penuh ketakwaan. Jika tidak mampu untuk berpuasa atau menderita suatu penyakit yang karenanya menjadi sulit untuk menjalani puasa, atau suatu penyakit yang mengenainya dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka berikanlah fidyah. Namun janganlah mencari-cari alasan dan membuat pembenaran untuk membayar fidyah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ketakwaan adalah penting ketika berbuat kebaikan. Kita harus melihat bagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ini. Alhasil, jika kita mengukur kondisi diri kita sendiri dengan melihat jauh ke kedalaman hati dan berjalan di atas ketakwaan, maka akan diketahui apakah lebih baik tetap berpuasa atau membayar fidyah untuk sementara. Kemudian, lebih lanjut Allah Ta'ala menjelaskan bahwa jika sakit atau dalam perjalanan, maka janganlah berpuasa.
Karena Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan, dan ketika penyakit itu telah hilang, maka sempurnakanlah puasa yang tertinggal tersebut. Puasa yang tertinggal pada saat perjalanan, sempurnakanlah itu, meskipun telah membayar fidyah juga. Alhasil, pada akhirnya ambillah keputusan dengan memperhatikan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan mengedepankan kesadaran bahwa Allah Ta'ala mengetahui kondisi kalian. Maka Allah Ta'ala akan memberikan hasil yang terbaik bagi kalian. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, siapa saja yang merasa senang bahwa Ramadan yang ia tunggu-tunggu telah datang, dan ia berniat untuk berpuasa, lalu dikarenakan sakit, ia tidak berpuasa, maka di langit, ia tidak mahrum dari puasa. Di dunia ini, banyak orang yang mencari-cari alasan dan beranggapan bahwa sebagaimana kami menipu orang-orang di dunia ini, demikian jugalah kami akan menipu Allah Ta'ala. Kami telah berhasil menipu orang-orang di dunia. Demikian juga kami akan bisa menipu Allah Ta'ala. Mereka membuat sendiri helah dan berpura-pura bahwa telah terjadi begini dan begitu, lalu menganggap itu sebagai alasan yang benar-benar untuk meninggalkan puasa. Namun dalam pandangan Allah Ta'ala, itu tidaklah benar. Terdapat banyak kemungkinan untuk mencari-cari alasan. Ketika orang membuat satu alasan, maka akan berlanjut ke alasan-alasan lainnya. Jika seseorang ingin menjadikan kepura-puraan itu sebagai alasan, maka sepanjang umur ia bisa salat sambil duduk dan sama sekali tidak melaksanakan puasa Ramadan. Namun Allah Ta'ala mengetahui niatnya. Allah Ta'ala adalah alimul ghaib yang maha mengetahui hal yang gaib. Dia mengetahui kedalaman hati kita. Dia mengetahui niatan kita. Lalu beliau bersabda, siapa saja yang memiliki ketulusan dan keikhlasan, maka Allah Ta'ala akan memperlakukannya sesuai dengan itu. Namun orang yang mencari-cari alasan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala pun akan memperlakukannya sesuai dengan itu. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala mengetahui di dalam hati orang-orang yang memiliki ketulusan dan keikhlasan terdapat keperihan. Sedangkan orang-orang yang membuat-buat alasan di dalam hati mereka tidak terdapat keperihan. Dan Allah Ta'ala pun memberikan pahala yang lebih banyak kepadanya. Karena hati yang penuh dengan keperihan merupakan sesuatu yang patut untuk dihargai. Sebagian orang membuat alasan-alasan palsu, namun dalam pandangan Allah Ta'ala, alasan tersebut tidak berarti apa-apa. Jadi, inilah prinsip yang harus kita kedepankan. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tengah dalam perjalanan dan yang sakit, baginya tidak ada kesulitan. Ia bisa menyempurnakannya di kemudian hari. Namun, Hadrat Masih Maud Islam juga bersabda, dalam kondisi ini pun harus membayar fidyah. Dengan itu, akan ada taufik untuk melaksanakan puasa. Belakangan ini, dikarenakan terjadinya pandemi, banyak orang bertanya-tanya bahwa dengan berpuasa, tenggorokan akan menjadi kering, kemudian kemungkinan untuk sakit pun akan semakin besar. Apakah harus berpuasa atau tidak? Saya tidak memberikan fatwa atau keputusan yang bersifat umum mengenai hal ini. Saya secara umum menjawab, kalian harus melihat kondisi kalian masing-masing, lalu ambillah keputusan. Dengan hati yang bersih dan dengan menegakkan ketakwaan, ambillah fatwa dari hati kalian. Petunjuk Al-Quran sangat jelas bahwa jika kalian sakit, maka janganlah berpuasa. Meninggalkan puasa dengan alasan kemungkinan menjadi sakit adalah suatu kekeliruan. Sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dari satu alasan akan muncul alasan lain, dan dari satu helah akan muncul helah yang lainnya. Jika ada yang mengatakan bahwa dokter menyatakan ini akan sulit, saya telah meminta pendapat dari dokter-dokter ahli. Pendapat para dokter ini pun berbeda-beda. Sebagian ahli menulis dengan jelas bahwa bukanlah suatu hal yang mutlak bahwa dengan berpuasa penyakit pasti akan datang.
Ya, jika muncul tanda-tanda seperti batuk, demam ringan, maka tinggalkanlah puasa. Atau muncul suatu gejala, maka tinggalkanlah puasa. Jika dalam kondisi masih berpuasa, maka batalkanlah. Para dokter yang cenderung berpendapat supaya tidak berpuasa pun, atau mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang kesimpulan akhirnya adalah jangan berpuasa, akan lebih baik jika mereka mempunyai pandangan yang jelas mengenai hal ini. Mereka tidak memiliki alasan yang jelas. Mereka menakut-nakuti kita, namun secara bersamaan juga mengatakan, berpuasalah dengan memperhatikan gizi makanan. Lantas bagaimana dengan orang-orang miskin? Sejauh mana mereka bisa memperhatikan gizi? Walhasil, dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berbeda, kesimpulannya adalah tidak ada kerugiannya tetap berpuasa. Ya, jika ada sedikit saja keraguan, maka segeralah tinggalkan puasa. Sebagian berpendapat bahwa orang yang di dalam rumahnya ada yang sakit, sekalipun ia sendiri sehat, hendaknya ia berpuasa. Ia pun jangan berpuasa. Namun dokter lainnya berpendapat bahwa ini bukanlah alasan yang benar. Bagaimanapun, ketika kita berbuka puasa dan memulai puasa, kita harus minum air. Dan mereka yang lebih perhatian dengan dirinya dan juga mampu, mereka bisa memakan makanan yang bisa menahan air lebih lama di dalam tubuh. Ketika terdapat perbedaan pendapat di kalangan para dokter, yang termasuk di dalamnya dokter dari Amerika, Jerman, dan UK juga, maka untuk meninggalkan puasa tanpa sebab, kita pun harus melihat, jangan sampai ini termasuk ke dalam kategori yang mengenainya Hadrat Masih Maud Salam mengatakan, mereka mencari-cari alasan. Ya, berhati-hati adalah perlu. Kebutuhan air di tubuh sebagian orang pun sangat sedikit. Secara umum mereka tidak minum. Dalam kondisi puasa atau dalam kondisi umum pun mereka tidak minum. Ada seorang sepuh kita, Bapak Chaudhry Nazir. Beliau sepanjang hari berjalan di cuaca yang panas, sedangkan kami segera setelah tiba langsung mencari air. Saya beberapa kali menanyakan kepada beliau, terkadang beliau minum, terkadang tidak sama sekali. Beliau mengatakan kebutuhan air tubuh saya sedikit. Singkatnya, setiap orang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda, dalam situasi ini hendaknya sebisa mungkin memperhatikan hal ini. Lihatlah kondisi masing-masing dan ambillah keputusan pribadi. Mintalah fatwa kepada hati kita masing-masing. Dan berdoalah, mohonlah taufik kepada Allah Ta'ala untuk bisa berpuasa dan banyaklah berdoa pada hari-hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada manusia. Semoga mereka mengenal wujud Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala segera mengakhiri wabah ini dari dunia, memberikan kasih sayangnya kepada dunia. Dan semoga kita pun, para Ahmadi, dengan berjalan di atas ketakwaan, dapat memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak para hambanya, dan bisa dengan sepenuhnya mengambil faedah dari keberkatan-keberkatan Ramadan. Ingatlah juga bahwa kondisi yang sedang terjadi di dunia akhir ini, ketika dikarenakan suatu wabah kondisi ekonomi pun, kondisi ekonomi dunia menjadi sangat rusak, maka kemungkinan terjadinya perang pun menjadi meningkat. Bahkan banyak para pengamat yang mengatakan hal ini juga, dan pemerintahan-pemerintahan duniawi dengan makar-makar duniawi mereka hanya berusaha mencari solusi demi keuntungan pribadi mereka. Mereka berusaha mengalihkan perhatian rakyat mereka dan mengatakan hal-hal yang membawa mereka ke dalam kesulitan lebih jauh lagi. Kemudian mereka terjerumus ke dalam kehancuran yang lebih jauh lagi. Dan sebagaimana yang telah saya katakan, ada beberapa pengamat yang juga telah berbicara mengenai hal ini. Alhasil, semoga Allah telah memberikan pemahaman kepada kekuatan-kekuatan besar, sehingga mereka bisa bertindak dengan bijak dan tidak mengambil langkah-langkah yang bisa menimbulkan kerusuhan dan kerusakan yang lebih jauh lagi di dunia ini. Saat ini surat-surat kabar secara terbuka memberitakan, demikian juga para pengamat menulis bahwa Amerika mengancam Iran, mereka juga menuduh China tidak memberikan informasi yang benar. Harus ada pengadilan untuk mereka harus diperlakukan seperti ini dan itu. Kami akan melakukan hal ini dan itu terhadap Iran. Singkatnya, pemerintah Amerika pun
maupun pemerintah negara-negara lainnya harus bersikap bijak. Dalam kondisi seperti ini, alih-alih membawa dunia kepada kehancuran yang lebih jauh, dengan mengambil langkah yang keliru, dengan pemikiran yang tepat, lakukanlah perencanaan yang tepat, kembalilah kepada Allah Ta'ala, mohonlah pertolongan darinya, dan berdoalah untuk selamat dari wabah ini, dan berusahalah. Bantulah para ilmuwan yang tengah berusaha menemukan obat untuk penyakit ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berdoa dan memperbaiki situasi ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah besar dunia untuk membuat kebijakan-kebijakan dan program-program mereka ke depannya dengan kebijaksanaannya. Amin. और इन हालात में बजाय इसके कि कोई गलत कदम उठाकर दुनिया को मजीद तबाही की तरफ लेके जाएं, सही सोच के साथ सही प्लानिंग करके और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए, उसकी तरफ झुकते हुए, अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इस वबा से बचने के लिए दुआएं करें और कोशिश करें, और इस बीमारी के इलाज के लिए भी जो साइंसदान कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हमें दुआओं की तौफीक दे, अपनी हालतों को बेहतर करने की तौफीक दे, और दुनिया को, दुनियावी बड़ी हुकूमतों को अकल से अपनी पॉलिसियां बनाने और आइंदा के लाए अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر